Mainnya kayak kesetanan itu sahurnya apa? Emang udah setan. Setan tuh kalau Ramadan di kerangkeng, tapi mulutnya nggak diplester, ya masih cerewet kayak begini nih. Mas Pras apa kabar? Alhamdulillah baik segar. Segar. Kang Yusuf apa kabar? Segar. Baik. Enggak. Kang Pri gimana? Oh, Soleh. Soleh ya. Soleh namanya. Kita ngobrolin apa nih Kang pagi ini Kang? Ya, kita Suasana berkeluarga. Ramadan ini, Kang. Ya, berkeluarga pernah, bertetangga pernah. Bernegara dong Kang kita obrolin. Wah, Yang lebih luas lagi. kita besarkan ya, Gus ya. Iya. Menarik karena suatu saat Khalifah Ali, Sayyidina Ali itu dikritik oleh musuh-musuh politiknya. Zaman Rasulullah memimpin, perpecahan umat itu tidak setinggi ketika engkau memimpin. Iya. Saya kaget atas jawaban Sayyidina Ali itu, Iya. Kang Yusuf. Oh iya, Rasulullah itu waktu itu kenapa keberhasilan politik sangat tinggi dan tidak ada perpecahan. Waktu itu titik beratnya adalah perpecahan umat. Waktu itu Rasulullah memimpin orang-orang yang mutunya seperti aku. Yoi. Nah, ketika aku memimpin orang-orang yang mutunya seperti kamu. Saya baru mau ke sana loh padahal. Aku udah siap satu. Orang-orang tidak bermutu ini kalau bersatu itu mengkhawatirkan ya Kang ya. Nah, itu kalimat yang aktual saya kira, apakah itu secara metafora dan secara harafiah terjadi di kita saat ini misalnya. Bisa nggak itu diartikan pemimpinnya tidak mau bertanggung jawab, menyalahkan yang dipimpin? Karena kan mutu dari sebuah kepemimpinan kan juga terlihat dari kualitas yang dipimpin. Ya, tetapi forum statement ini menjadi asik untuk didiskusikan, Iya, kan? Bahwa kesalahan masyarakat itu tidak ada, katakanlah kalau teori politiknya dan teori sosialnya, kesalahannya selalu ada pada pemimpin. Itu urut-urutan logisnya kan begitu kan, Gus? Tetapi adakah statement Sayyidina Ali ini menarik untuk menjadi asupan kita itu? Jangan-jangan memang ada orang yang bisa memimpin, yang sedang memimpin orang yang tidak bisa dipimpin. Ya, tetapi intinya tiba-tiba ada satu kondisi yang penting kita lihat secara lebih tenang gitu loh, Gus. Jangan-jangan pemimpin yang gagal itu ada, rakyat yang gagal juga ada. Ya kan? Intinya itu entah benar entah tidak, ini adalah skenario imajinasi kita. Nah, kalau itu benar-benar bisa terjadi, berarti pemimpin itu bisa mengkoreksi, rakyat kan juga bisa mengkoreksi diri sendiri. Mengoreksi pemimpin juga bisa ya? Oh bisa, tetapi apa tidak berlangsung keadaan ketika sudah pemimpinnya gagal, rakyatnya gagal pula. Wah, itu Rakyat gagal karena sistem atau karena kita belum ngomong apakah gagal karena sistem atau karena karakter atau karena keduanya. Iya. Ya. Tetapi kita misalnya sekarang kita menginventarisasi persoalan negara saja misalnya. Ketika saya menyebut Indonesia, apa yang sampean bayangkan? Ya. Apa ya? Nasi liwet. Nah, ini adalah sudut pandang orang yang lapar. Jamnya sahur kan? Jamnya sahur suruh mikir negara itu kan berat kan? Nah, kita membaca negara ini dulu secara besar. Jadi negara ini boleh dibaca oleh seluruh dari kita, bukan cuma politisi, lihat hukum tata negara, boleh orang-orang yang sekolahnya tidak jelas seperti kita ini. Karena kita pelaku sebagai warga negara yang real, toh. Membayangkan Jakarta saja misalnya, yang paling disebut dari kacamata sinis dulu menatap Indonesia itu. Kacamata itu kalau nggak minus ya plus ya. Kacamata sinis itu yang kayak apa kan? Nah, ini yang kacanya sebelah. Misalnya sinisme atas Indonesia itu membayangkan Indonesia, membayangkan apanya, Kang Yusuf? Ayo. ya banyak dari disiplin yang paling parah. Disiplin paling parah. Kita bangsa yang jorok gitu, di mana-mana tidak bisa menata ruangannya, lingkungannya. Betul. Kita, lo kali. Supi gaul. Bahasa lu kok Twitter amat. Lo Kita ini pakai bahasa Twitter kalau langsung kok nggak pantas. Kalau nulis masih terlihat pantas. Iya. Tapi artikulasi bibir kita itu mencerminkan beda ya. Iya kan, jorok. Ya Indonesia itu. Lalu beberapa istilah dari tetangga malah
Indon. Iya. Aduh. Terus menyakitkan itu. Ya. Tetapi apakah orang lain saja yang menyakiti kita? Enggak. Kita sendiri sering membahasakan, Indonesia banget Bahasa gaul tuh ya. Twitter Iya, Indonesia banget itu apa ya? Artinya persepsi negara kita sendiri masih belum ajak di kita sendiri ya. Ya, Indonesia banget itu mewakili soal-soal yang orang lain menatap soal-soal itu dengan kemartabatan rendah gitu ya. Okay. Nah, misalnya joroknya Kang Yusuf tadi itu, ya. Emang jorok dia? Iya, ini karena samponya juga nggak jelas. Jorok dia. Sampo yang jelas itu tercermin dari bentuk rambut. Bentuk rambut nggak jelas juga. Iya. Kita Jadi jorok. indikasi dari kata-kata ini itu berserak di mana-mana. Ya. Kita masuk ke WC umum saja, di WC umum itu tulisan yang paling tipikal adalah tulisan-tulisan bersifat anjuran yang tidak perlu sebetulnya. Selalu ada anjuran habis make harus disiram. Iya. Ini nyiram kencing sendiri aja masih harus dianjurkan. Jangan-jangan nanti kencingnya dengan ngeden yang memadai gitu. Selalu harus diingatkan terus ya. Iya. Padahal sudah jelas dalam ajaran agama kebersihan adalah sebagian dari iman gitu ya. Hubul waton minal iman juga cinta pada negara adalah bagian dari iman. Sesungguhnya Ramadan ini momen yang baik sekali untuk kita memperbaiki itu lagi Kang. Ya. Khasanah kenegaraan dan kebangsaan kita. Dari versi kita sebagai rakyat ya. Ya, nanti kita bicara lagi ya setelah sahur ya. Oke. Syarat sahnya adalah iman. Iman itu saya yakin ada di hati kita masing-masing. Ya. Percaya dan tidak percaya itu kan tumbuh di hati. Tadi soal bernegara Kang. Ya. Ada kepala negara, tapi kemudian pasangannya adalah ibu negara, bukan kaki negara gitu ya. Ya. Ada ibu negara tapi tidak ada bapak negara, ya kan? Ini format yang bagaimana secara kalau kita olah dalam khasanah tata bahasa seperti apa atau dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa Kang? Ya, itu sebenarnya teori positioning biasa. Teori positioning itu kan juga tidak ada ibu bangsa, tidak ada. Ya, makanya. Yang ada bapak bangsa. Artinya setiap bapak itu ada kekuatan kebapakannya yang ibu tidak sanggup menggantikan. Ya. Misalnya ibu tidak sanggup mewakili tugas-tugas yang sangat bapak, dan bapak tidak mungkin sesukses. Sukses. Kalau bodoh itu jangan ditonjolkan. Diatur dulu. Sukses. Ini sebetulnya antara kedudukan bibir dan gigi yang tidak kongruen. Apalagi didukung oleh kumis yang Ribet ya, jadi suksesnya. Tepuk tangan sudah berhasil. Lulus sampai lulus ya. Suksesnya. Oke. Seorang bapak itu tidak mungkin mewakili mengandung anak-anak misalnya. Jadi ada positioning yang sangat khusus. Jadi soal itu adalah soal-soal yang memang menjadi rezeki pihak masing-masing. Tetapi yang menjadi persoalan Indonesia itu jauh lebih besar dari itu, Gus. Kenapa ada sementara bawah sadar kita itu yang tidak pede kepada persoalan-persoalan ketika disebut Indonesia. Jadi selama ini kalau berderet-deret disebut kata Indonesia itu luar biasa. Belum luar biasa rancu pikiran kita itu terhadap fakta-fakta itu. Terus fakta-fakta yang tidak asumtif tapi real, itu juga luar biasa. Soal ekologi saja Gus, misalnya rekan tuan rumah di kota ini, Mas Pri, saya ajak Anda menikmati keajaiban dunia ke-8. Itu apa? Ternyata saya diajak melihat sungai di sebuah kota. Ya. Ada sungai, kemudian menyempit sungai itu hilang. Hilangnya di tengah kota itu, Sungainya buntu gitu. Jadi sungai itu punya hulu, nggak punya hilir. Yang hanya di Indonesia ya? Lah ini punya penghulu nggak punya selir gimana? Tujuannya apa ngomongnya? Nah,
Artinya punya mata air tapi tidak punya muara. Oh, Gitu kan. Saya sampai takjub, loh ini airnya. Lalu nanti kalau banjir kemana? Jawaban teman saya, itulah kenapa disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Karena airnya itu kemana pergi, hanya Tuhan yang tahu. Sampai segitu itu persoalan ekologi itu. Kita riset mungkin di Jakarta, ini jangan-jangan sungai yang setipe itu, yang lenyap muaranya, untuk komplek-komplek perumahan, itu luar biasa banyak, bisa jadi loh ya. Walaupun itu sungai-sungai mati. Tapi mati kan bisa hidup lagi seperti gunung-gunung itu. Sungai yang tadi buntu kan. Iya. Terus nanti nasib sungainya bagaimana kalau meluap kan gitu tadi. Keajaiban ke-8. Ya, tadi Tuhan yang tahu aja. Iya. Jadi ada paradoks. Ekologi saja luar biasa membuat ironi gitu. Terus soal konsep membangun perumahan saja sekarang ini mulai seperti bergerak sangat chaos gitu loh. Tradisi membangun ruang-ruang itu. Jangan lagi kok membangun ruang-ruang publik. Iya. Jumlah mall dengan jumlah lapangan tanah lapang itu kalau ruang tidak publik, ruang publik, kalau tidak sebanding, ternyata ada sebuah riset kriminalitas akan meninggi kalau kita kekurangan tanah lapang. Bayangkan, di tanah lapang itu ternyata penjelasannya begini, orang bisa lari-lari, maki-maki, selesai. Habis itu tidur. Developer kita itu sedikit sekali ternyata kita lihat yang membangun perumahan sambil membangun kuburan. Kenapa bisa gitu kan? Lah nggak tahu. Dari mana penjelasannya? Ini harus dijelaskan kan? Karena ternyata ini filosofis kita kan jadi rancu. Yang diurus itu hanya soal-soal hidup ternyata. Soal mati seolah-olah bukan lagi menjadi ranah yang harus didiskusi. Tapi ada tren juga yang sekarang sudah disediakan juga tanah kuburan, cuma jadi mahal harganya. Nah itu sudah bisnis baru kan? Iya, bisnis baru. Jadi kuburan itu kematian itu juga bisnis baru ternyata. Bisnis yang menggiurkan lah ya. Kaitannya dengan Ramadan Kang, kehidupan bernegara ini kemudian menjadi sangat seremonial. Tiba-tiba orang mengadakan pengajian lah, di istana mungkin mengadakan pergelaran lah, halal bihalal menjadi tiba-tiba ada. Selepas dari Ramadan kemudian lenyap. Ini fenomena yang bagaimana kan? Ya itu kan kemudian ada, itu sebenarnya sebelah penjelasan terpisah. Nanti ada fenomena yang harus menjelaskan itu karena kita ini kan dikenal sebagai makhluk berjamaah. Makhluk ritus juga kan. Apa-apa ritus kita ini kan. Keroyokan ya? Keroyokan. Dan lihat saja, kita ini bukan makhluk individual. Orang-orang asing itu bisa berjalan ke daerah-daerah yang sangat jauh, kadang-kadang ke Antartika. Sendiri dan cuman bawa peta. Kita ke kampung sebelah saja tanya mulu ya. Bertanya itu sampai 234 kali gitu ya. Di kampung sebelah. Jadi kita pengalaman pribadi. Sering hilang di Jakarta. Jangan begitu di hotel tempat menginap saya muter-muter di kamarku. Ini dikontrak gara-gara ya di sini-sini terus. Ya nggak pulang-pulang udah ikut casting. Sekarang jadi host. Coba. Terus masyarakat ritus itu, masyarakat berkerumun itu juga terlihat dari indikasi-indikasi ketika kita itu membeli sesuatu. Membeli sesuatu itu yang ditanyakan pertama kali bukan kualitas barang itu loh. Membeli mobil, membeli ini, membeli itu, motor, mobil terutama. Itu pasti, ini purna jualnya gampang tidak? Iya kan? Jelek, tapi banyak yang beli, aman dia merasa aman. Bagus, tapi yang punya dia sendiri, meriang dia itu. Kan? Mobil pun nggak apa-apa, nggak ada remnya juga nggak apa-apa. Yang penting banyak yang punya. Oh kamu remnya juga nggak ada tuh? Oh nggak ada, oh asik. Gitu. Gimana ini? Jadi asal banyak jamaahnya itu. Itu penjelasannya. Tetapi Ramadan ini konteksnya puasa semua gitu ya. Bukan begini. Puasa ini betul-betul membaca peta kita sebagai rakyat seperti kita ini. Di dalam negara yang sudah dicitrakan sebagai penuh masalah itu sebagai faktor peringan atau malah faktor pemberat. Kelakuan kita ini loh, ya kan? Ayo kita koreksi habit-habit kita itu menjadi negara makin berat atau makin ringan. Puasa harus membuat konteksnya itu ya. Konteksnya itu Gus. Kita lihat kelakuan rakyat minus kelakuan penguasa. Penguasa sudah terlalu banyak dikritik lah. Lelah kita ini. Karena kritik kita ini dengerin atau enggak, itu juga belum jelas. Tapi sebenarnya puasa Ramadan ini kan diwajibkan tidak hanya kepada muslim kan? Ya ayyuhalladzina amanu kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ya kan?
Iman ini kan agamanya bisa macam-macam, kemudian keyakinannya bisa beragam. Ya. Syarat sahnya adalah iman. Iman itu saya yakin ada di hati kita masing-masing. Ya. Percaya dan tidak percaya itu kan tumbuh di hati kita. Ya. Nah itu bekal dari keimanan. Jadi saya pikir momen Ramadan ini kita gunakan untuk mawas diri lah ya. Itu dia. Kita obrolin nanti setelah sahur ya. Sahur, 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 sahur. Soal-soal yang begitu jelas di depan mata saja bagi pihak yang tidak melihat itu nggak akan terlihat. Mungkin kalau di negara kita ada menteri kesenian gitu asik ya kan? Yang mengurusi para seniman, bukan mensertifikasi tapi mengurusi kesejahteraan, imajinasi, ya kan? Kekayaan-kekayaan kesenian kita bagus loh, karena kita punya prestasi di situ. Mungkin hal-hal yang buruk-buruk, yang lemah tentang Indonesia juga perlu ditutupi atau ya kita tonjolkanlah sisi lain, kesenian, kebudayaan. Itu Ya. baik sekali sebenarnya. Kalau kita menggugah negara ini dengan semangat positifnya itu banyak nilai-nilai yang dikubur oleh stigma-stigma aktual yang bernada sinis itu tadi loh Gus. Ya. Tetapi keluhuran bangsa ini pernah sangat menakjubkan gitu loh. Ya. Misalnya saya yang tidak habis pikir itu bagaimana Indonesia bisa menemukan terasi gitu. Kalau di luar negeri cuma trust, artinya kepercayaan. Iya kan? Ini terasi. Terasi ini Percaya nggak percaya, bau yang Ini satu-satunya makanan yang sangat ajaib menurut saya. Karena ada sebuah formulasi dari nenek moyang kita itu yang sanggup membuat terasi adalah satu-satunya makanan di dunia yang antara bau dan rasa nggak seimbang. Dan itu menjadi lidah orang Indonesia itu kalau sudah terperangkap oleh terasi itu, berapapun lama mereka hidup di luar negeri, kalau pulang ke Indonesia, pulang ke sana Ngangenin, ya? harus bawa terasi. Itu sampai di imigrasi jadi masalah itu. baunya yang menyengat Luar ya. biasa. Seorang teman yang di salah satu negara Eropa itu yang kepalang membawa terasi karena saking kangennya, digoreng di kampungnya di Eropa sana, dilaporkan polisi karena seluruh kota bau. Tetapi intinya Eropa Iya. gagal menemukan ini. Terasi, tauco, tempe bosok, Tempe bosok, iya. petis. Ya. Iya. Nah, terus Itu dari soal makanan saja ya. soal makanan, soal Jadi artinya irigasi. begitu banyak hal dari potensi kreatif bangsa kita yang luar biasa. Kita- Hanya stigma negatif bisa kita hapus. Nah, ini ada penguburan-penguburan nilai oleh perilaku-perilaku kemudian. Gitu. Iya, iya. Bahwa perilaku penguasa, perilaku negara sudah banyak dikritik oleh siapapun. Iya. Tetapi adakah faktor pemberat dari sisi kita? Ya. Nah, Ramadan itu bisa nggak mengkorek-korek dari sisi kita? Jadi Ya, jangan hanya mengandalkan negara ya. Jangan, negara nggak kuat. Negara ngurus satu proyek yang di markup saja belum rampung. Oh, Iya kan? betul, betul. Apalagi ngurus biopori. Oh, Itu iya, tugasmu. Nah, sekarang nanya deh, jangan kita ngobrol terus. Saya kan langsung gini, feeling saya kamu mau nanya ya. Nama dulu, nama dulu. Nama saya Astri, mau nanya ke Mas Pri. Saya Chandra Malik. Jangan ke sini, fokus ke sini. Ya. Sebenarnya gini sih, hal apa yang sangat penting yang sebenarnya kita punya, tapi kayak pemimpin tuh nggak bisa lihat itu gitu. Karena tadi katanya pemimpin sudah capek dikritik gitu. Jadi sebenarnya negara kita nih apa sih hal terbaiknya gitu. Dan pemimpin itu tuh mestinya mengeksplor apa dari kita gitu. Aduh, kamu ini sudah cantik, cerdas. Ayu tuh malah loh. Aduh. Jawab Kang, jawab. Aku Bukan tidak ngerayu. kuat berlama-lama menatapmu. Jadi begini Astri. Bagi siapa yang tidak melihat, ya, yang sedang tidak melihat itu apapun tidak terlihat. Makanya di dalam konteks ketidakmelihatan itu di Indonesia kan banyak sekali. Dan itu kalau dianggap itu tanggung jawab pemimpin, seolah-olah pemimpin kok seolah-olah tidak melihat kan begitu. Iya. Jakarta ini kurang jelas apa kemacetannya misalnya. Di depan mata Di pemimpin depan ya. mata. Karena Bahkan ibu kota dirasakan. Ya. Iya, betul. Iya. Oh, mungkin nggak ngerasain, soalnya ada forerunner, ada sirine, semuanya harus nyingkir, Betul. jalan-jalan ditutup. Dan Gus Dur itu benar, waktu Gus Dur jadi presiden dan lengser, setelah lengser beliau mengkritik presiden berikutnya. Iya.
begini, zaman aku jadi presiden, ini jalan-jalan tidak macet loh. Iya. Begitu aku tidak jadi presiden dan engkau presidennya kok jadi macet lagi. Iya. Lah ya jelas waktu jadi presiden nggak pernah macet tuh. Kemana-mana kan lancar. Koridor ya. Jadi Gus Dur itu cerdas sekali ya kan. Iya kan. Sudah diamankan. Diamankan. Jadi begitu Gus Dur lengser jadi presiden, lo kok macet lagi? Lah ya jelas lah. Dasar. Artinya soal-soal yang begitu jelas di depan mata saja bagi pihak yang tidak melihat itu nggak akan terlihat. Lah Indonesia itu otentikannya jelas sekali. Iya. Bangsa ini bangsa petani loh. Iya. Siapa sekarang yang bangga jadi petani? Ya, sudah jadi tukang ojek. Ini dulu tukang bajak sawah. Iya. Kok bisa migrasi peran jadi begini nih? Iya kan? Iya. Karena petani tidak mengalami pemartabatan. Habis bangsa ini, Iya. bangsa agraris kok tidak bersifat agraris. Iya, betul. Habis. 72% wilayah kita laut. Iya. Tapi kapal-kapal kita untuk mengejar kapal pencuri saja, dia sudah pencuri itu sudah goreng ikannya sampai matang. Kita baru nyetater mesinnya itu. Ya habis. 72% laut, tetapi Iya. tidak pernah memperlakukan kebudayaan sebagai negeri maritim. Iya. Habis. Terus sebentar lagi kita akan mengalami krisis kunang-kunang. Oh iya. Ya. Kunang-kunang itu hanya bisa hidup di sungai-sungai yang bersih dan mengalir. Kunang-kunang. Satu lagu mainkan. Hendak kemana? Ya. Kok nggak cocok vokalnya? Nyanyi itu nggak cocok. Sampean mukul aja lah, nggak usah nyanyi lah. Wah. Langsung diem. Ada krisis kunang-kunang. Dan di Jepang, mereka menebus kegagalan, kesalahan ekologinya, dan kehilangan romantisme karena pestisida menghancurkan habitat kunang-kunang. Mereka kehilangan romantisme atas keindahan-keindahan malam. Mereka malah perlu menernak kunang-kunang. Wih. Hanya untuk diterbang-terbangkan. Ya. Betapa kuatnya romantisme itu. Wah, kuat. Terus nanti kupu-kupu capung sebentar lagi lenyap. Capung. Digoreng. Digoreng. Untuk santap sahur. Jadi ayo kita sama-sama melihat bukan cuma pemimpin kita. Pemimpin itu kan kalah. Iya. Kalau kita melihatnya. Artinya jawaban ini gimana ya? Ya tidak jelas. Biar diurai dengan kecerdasan dia Oh sendiri. iya, besok datang lagi, nanya lagi ya. Sekarang sudah hampir imsak, kita makan dulu lah ya. Emangnya aku dosennya? Orang SPP-nya nggak ke aku. SPP kan? Sama jadul. Kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.